Bagi teman-teman yang menunggu beberapa atau jumlah formasi yang sudah terbuka dari beberapa instansi atau beberapa instansi yang sudah membuka formasi CPNS tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan membahas 50 instansi sampai di Pemda ya, dari Kemenak sampai Pemda yang sudah memberikan formasi pada CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini kakak akan menyampaikan 50 formasi ya, 50 instansi baik dari Kemenak sampai Pemda yang telah mengusulkan formasi-formasi untuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita bahas di videonya. Oke, jadi ini adalah berita terbaru ya mengenai CPNS tahun 2024. Ini yang berjudul 50 formasi untuk CPNS tahun 2024 Kemenak hingga pemerintah daerah atau Pemda ya, lengkap dan terbaru. Ini diupload pada tanggal 26 Mei, berarti sekitar 5 hari yang lalu. Hari Minggu ya, hari yang lalu. Ini oleh tribunkaltim.co ya di sini. Oke, kita baca beritanya dan kita spill juga beberapa instansi yang sudah memberikan informasi ya untuk seleksi CPNS tahun 2024 ke pihak panitia atau BKN. Nah, kita baca dulu ya beritanya. Oke. Informasi mengenai formasi CPNS tahun 2024 di seluruh Indonesia yang melibatkan 50 instansi pemerintah dan Pemda harus selalu dipantau agar Tribuners bisa memprediksi di mana mereka akan mendaftar. Nah, terlalu penting ya. Nah, ini belum. Nah, ini adalah 50 instansi. Teman-teman simak baik-baik ya. Siapa tahu teman-teman sudah menunggu formasi atau instansi ini, dan kakak sampaikan ini cuma instansinya sama jumlah di CPNS maupun P3-nya. Misalnya ini ya, pertama itu di Kemenak ya. Kemenak itu mereka mengambil jumlah formasinya itu 110.000 formasi, 553 formasi dengan rincian CPNS itu 200.000 dan P3K 89.000 formasi. Itu untuk kemana? Untuk Kejagung itu jumlahnya 40.000 formasi. Nah, kita lanjut ya di berita selanjutnya. 40.000 yang aslinya tadi 40.000 tapi ternyata sekarang dikurangi ya. Cuma untuk CPNS jumlah 9.000 dan untuk P3K itu cuma 1.600 formasi. Selanjutnya Bawaslu ya. Bawaslu di sini mengumumkan total 18.000 ya untuk CSN tahun 2024, dan untuk CPNS itu cuma 1.900 atau kita hitung 2.000 ya. Dan untuk P3K itu 16.500. Nah, selanjutnya ada Kementerian Sosial atau Kemensos, yakni kebutuhannya itu 40.839. Itu rinciannya untuk CPNS itu ada 266 formasi terdiri dari 125 tenaga teknis dan 141 tenaga kesehatan. Dan untuk P3K itu 40.573 formasi, mencakup 40.508 tenaga teknis dan 65 tenaga kesehatan ya. Selanjutnya Kementerian Perhubungan itu sebesar 18.000 formasi ya, dengan rincian dengan rinciannya itu di sini ya 1.000 ya untuk CPNS, dan untuk P3K itu 16.000. Nah, Kemenkes, Kementerian Kesehatan ya, bagi teman-teman yang orang-orang nakes ya. Sini CPNS-nya itu 8.000 dan P3K-nya itu 14.500. Selanjutnya Kementerian PUPR ya, di bagian teknik biasa di sini ya. Itu jumlahnya itu 26.000 dengan total CPNS itu 6.000 dan P3K itu 19.931. Selanjutnya Kemendikbudristek di bagian pendidikan ya. Ini jumlahnya itu CPNS-nya membuka 40.541 dengan CPNS itu 15.000. Dan P3K berapa persen? Dan P3K itu 25.000 formasi. Nah, selanjutnya adalah Mahkamah Agung.
ini Mahkamah Agung itu formasinya 20.000 ya formasi. Untuk CPNS itu 4.949 formasi, dan untuk P3K itu 9.200 formasi. Nah, selanjutnya untuk pemerintahan Kabupaten Siak atau Riau itu CPNS-nya 25 formasi, P3K-nya 600 formasi. Ada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, untuk CPNS-nya itu 94 dan P3K-nya 371. Ada di pemerintah Kabupaten Langkat atau Sumatera Utara itu CPNS berjumlah 100 dan P3K-nya 1.400. Selanjutnya pemerintahan Kota Jambi itu CPNS-nya itu 723 dan P3K-nya 3.295. Ada pemerintah Kota Bengkulu, pemerintah Kota Pekanbaru, pemerintah Kabupaten Sijunjung, pemerintah Kabupaten Banyuasin, pemerintah Kabupaten Aceh Besar atau Aceh ya. Ada pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi, pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pemerintah Kabupaten Kampar ya Riau, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ini sampai banyak ya, sampai 50 ya. Kita langsung skip aja ya, intinya banyak sampai nanti di pemerintah Papua Selatan di sini ya. Selanjutnya dan terakhir adalah pemerintah Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Nah, nanti kakak cantumkan link beritanya ya, teman-teman bisa baca selengkapnya sesuai dengan kabupatennya teman-teman gitu. Karena kan cukup banyak ini, ada juga yang dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya ya. Ada pemerintah Biak, ada juga ini Kabupaten Timur Tengah Utara atau NTT, Kabupaten Rotendao, NTT juga banyak di sini ya. Ada juga Bima, Mataram, Situbondo, Rembang juga ada. Itu Rembang ya, kota kampung saya ya. Rembang ada juga, kota Surabaya ada, banyak ya. Pekalongan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota Sumedang juga, kota Bandung, ini untuk Kabupaten Gorontalo juga ada. Teman-teman nanti cari aja ya di beritanya, kakak sudah cantumkan di link, nanti teman tinggal klik aja jumlahnya per daerah ya teman-teman. Jadi ini 50 yang jadi disclaimer yang butuh teman, ini 50 instansi dan Pemda ini yang diketahui oleh media Tribun Kaltim ya. Sebenarnya sudah banyak, cuma yang sudah memberikan informasi di berita itu cuma 50 instansi dan Pemda. Sebenarnya sudah banyak ya yang sudah diberikan ke Pemda, cuma yang ketahuan baru ini gitu ya. Yang ketahuan di berita atau di berita cuma ini. Jadi teman-teman yang bagi kabupaten atau provinsinya belum ada dalam daftar list ini, jangan putus asa, jangan menyerah, karena untuk keputusan final itu akan ada ketika sudah dibuka. Nanti buku petunjuk, cara-cara pendaftaran semua lengkap. Formasi-formasi juga sudah lengkap. Jadi teman-teman standby aja menunggu pembukaan CPNS tahun 2024 periode 2 dan 3. Itu kemungkinan pada pada bulan Juni minggu kedua atau awal bulan Juli ya. Oke, mungkin sekiannya video dari kakak. Mungkin teman-teman bisa request konten-konten apa yang bisa kakak sampaikan, karena untuk sebelumnya masuk di pembukaan kakak mungkin memberikan informasi-informasi aja ya, sama nanti beberapa tutorial untuk pembuatan akunnya bagi teman-teman yang sementara atau ingin tahu bagaimana cara buat akunnya gitu ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak, kurang lebih yang mohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.